Salwa Yurinanda Lubis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran evaluasi pada kurikulum merdeka. Jangan lupa disimak. Pada video pembelajaran kali ini terdapat 5 objek kajian yang akan dibahas nih. Yang pertama, ada pengertian evaluasi pada kurikulum merdeka. Yang kedua, objek-objek evaluasi pada kurikulum merdeka. Yang ketiga, syarat-syarat evaluasi pada kurikulum merdeka. Yang keempat, model-model pelaksanaan evaluasi pada kurikulum merdeka. Dan yang terakhir, integrasi ayat Al-Quran yang berkaitan dengan evaluasi pada kurikulum merdeka. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa kurikulum merdeka ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai respon terhadap perubahan yang cepat dan kompleks dalam dunia pendidikan serta tuntunan akan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan juga masa depan. Ternyata kurikulum merdeka dapat juga dipahami dalam konteks beberapa faktor krusial yang mempengaruhi dunia pendidikan Indonesia, di mana pada era globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam tuntunan terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pengertian evaluasi pada kurikulum merdeka. Nah, evaluasi sendiri diartikan dengan suatu proses untuk menentukan nilai dan suatu kegiatan untuk melihat nih apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, serta dapat pula digunakan untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Kemudian, kurikulum sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal Ayat 19 mengartikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, dari kedua pengertian evaluasi dan kurikulum tersebut dapat kita simpulkan bahwa evaluasi kurikulum merdeka adalah suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan guna mengevaluasi efektivitas, relevansi, dan kegiatan kurikulum merdeka dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Bahagian yang kedua adalah objek-objek evaluasi pada kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, objek evaluasi terdapat 4 bahagian. Yang pertama ada evaluasi kurikulum sebagai suatu program atau dokumen. Dalam ranah tersebut mencakup evaluasi terhadap tujuan setiap mata pelajaran yang terdapat sejumlah kriteria untuk menilainya. Contohnya, apakah tujuan setiap mata pelajaran itu berhubungan dan diarahkan untuk mencapai tujuan lembaga sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, ada evaluasi terhadap isi atau materi kurikulum, di mana mencakup dari seluruh pokok bahasan yang diberikan dalam setiap materi pelajaran, di mana sejumlah pertanyaan yang dapat dijadikan kriteria untuk menguji isi atau materi kurikulum. Contohnya, apakah isi kurikulum sesuai atau dapat mendukung pencapaian tujuan seperti yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian yang ketiga, ada evaluasi terhadap strategi pembelajaran. Dalam ranah tersebut, sebagai suatu pedoman bagi guru, di mana kurikulum juga seharusnya memuat petunjuk-petunjuk bagaimana cara pelaksanaan pembelajaran atau cara mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Contohnya, apakah strategi pembelajaran yang dirumuskan sesuai dan dapat mendukung untuk keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, evaluasi terhadap program penilaian. Dalam ranah tersebut, komponen keempat yang harus dijanjikan sasaran penilaian terhadap kurikulum sebagai suatu program, di mana evaluasi terhadap program penilaian. Contohnya, apakah program evaluasi relevan dengan tujuan yang akan dicapai atau
apakah evaluasi diprogramkan untuk mencapai fungsi evaluasi baik sebagai formatif maupun fungsi sumatif. Bahagian yang ketiga, terdapat syarat-syarat evaluasi pada kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, terdapat 5 syarat dalam mengevaluasi pembelajaran, di mana yang pertama berorientasi pada tujuan, meliputi tujuan institusional atau kelembagaan, kurikuler atau bidang studi, dan juga instruksional atau pembelajaran. Yang kedua berkesinambungan, di mana kegiatan yang saling berkaitan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai tahapan penyimpulan. Yang ketiga ada komprehensif, di mana komprehensif ini seluruh komponen harus dievaluasi, meliputi tujuan isi, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan lainnya. Yang keempat ada berfungsi ganda, di mana dalam berfungsi ganda ini keperluan pengambilan keputusan maupun keperluan bagi sekolah di mana kurikulum dilaksanakan. Dan yang terakhir ada berorientasi pada kriteria, di mana apakah sesuai dengan sasaran keserasian, keterampilan, kepercayaan, dan juga objektivitas. Bahagian yang keempat adalah model-model pelaksanaan evaluasi pada kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka terdapat 4 model-model pelaksanaan evaluasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada evaluasi kurikulum, model penelitian, research evaluation model, di mana model ini menggunakan penelitian yang didasarkan atas teori dan metode tes psikologi serta eksperimen lapangan. Di mana salah satu pendekatan dalam evaluasi yang menggunakan eksperimen lapangan adalah comparative approach, yaitu dengan mengadakan perbandingan antara 2 macam kelompok anak. Model evaluasi kurikulum ini menggunakan model penelitian yang didasarkan atas teori dan metode tes psikologi dan serta eksperimen lapangan. Kemudian yang kedua, evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan atau goal objective oriented evaluation model, di mana dalam model ini evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lainnya, tetapi diukur dengan seperangkat tujuan atau kompetensi tertentu. Yang ketiga adalah model evaluasi kurikulum yang lepas dari tujuan atau goal-free evaluation model. Model ini dikembangkan oleh Michel Scriven yang cara kerjanya berlawanan dengan model evaluasi yang berorientasi pada tujuan. Menurut pendapat Scriven, seorang evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang terjadi tujuan pembelajaran. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kerjanya. Kemudian model yang keempat adalah model evaluation program for innovative curriculums atau yang disebut dengan EPIC. Nah, model ini menggambarkan keseluruhan program evaluasi kurikulum dalam sebuah kubus, di mana kubus ini memiliki 3 bidang. Yang pertama, bidang perilaku atau behavior yang meliputi perilaku kognitif, efektif, dan juga psikomotorik. Bagian yang kedua adalah pembelajaran atau introduction yang meliputi organisasi, materi, metode fasilitas atau sarana dan perdanaan. Dan yang bidang ketiga adalah kelembagaan atau institution yang meliputi guru, murid, administrasi, tenaga kependidikan, keluarga, dan juga masyarakat. Bahagian yang kelima adalah integrasi ayat Al-Quran yang berkaitan dengan evaluasi pada kurikulum merdeka. Salah satu ayat yang relevan dengan evaluasi pada kurikulum merdeka terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 269 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira
wa ma yazakkaru illa ulul albab, yang artinya dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa diberi hikmah maka sungguh ia telah diberi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Nah, pada ayat yang di atas menggarisbawahi bahwa pentingnya evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian dan kebenaran kurikulum yang diterapkan dengan merujuk pada Al-Quran. Kurikulum Merdeka diharapkan untuk senantiasa mengikuti prinsip kebenaran dan kesesuaian dengan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sekian dari penjelasan materi tentang evaluasi pada kurikulum Merdeka. Semoga penjelasan dari video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.